Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu membahas tentang peradaban Yunani kuno. Peradaban bangsa Yunani kuno. Yunani merupakan salah satu dari sedemikian peradaban tertua yang ada di Eropa. Bangsa Yunani terbentuk berdasarkan percampuran antara bangsa yang datang dari Laut Kaspia dengan penduduk asli yang bermata pencaharian petani. Bangsa Yunani kuno adalah satu dari bangsa yang paling inovatif dalam sejarah. Yunani adalah gudang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ilmuwan dari berbagai bidang yang berasal dari Yunani kuno. Bangsa Yunani merupakan percampuran darah antara pendatang dari padang rumput sekitar Laut Kaspia dan penduduk asli yang mengusahakan pertanian. B. Keadaan alam. Yunani tak seperti Mesir atau Asia Barat, bukan tempat yang mudah untuk ditinggali. Tanahnya tidak bagus untuk bertani, ada banyak gunung yang mempersulit transportasi. Dan persediaan air segar seringkali kurang mencukupi. Oleh karena itu, Yunani belum dihuni ketika Mesir dan bulan sabit subur sudah mulai dihuni. Aspek pentingnya dari lingkungan Yunani adalah bahwa kawasan ini tidak stabil. Yunani berada di tengah-tengah zona vulkanik yang sangat aktif, di mana lempeng tektonik Eropa bertemu lempeng tektonik Afrika. Ada beberapa gunung berapi aktif dan seringlah terjadi gempa bumi. Bentang alam Yunani modern tak sama seperti pada masa kuno. Dulu ada banyaknya pepohonan di lereng-lereng bukit di Yunani. Namun karena terjadinya penerbangan, kini sebagian besar perbukitan di Yunani tak memiliki pepohonan atau hanya memiliki semak-semak. C. Peradaban awal. 1. Peradaban Pulau Kreta. Kebudayaan yang ditemukan di Pulau Kreta adalah kebudayaan Minos atau Minoa. Namun Minos diambil dari nama raja yang pernah berkuasa, yakni Raja Minos. Nama kebudayaan ini terlahir dari penduduk asli orang Yunani. Kebudayaan Pulau Kreta menyisakan bangunan-bangunan tua, tersusun dengan tata kota yang rapi. Peninggalan kebudayaan Pulau Kreta ditemukan pada tahun 1900 oleh Sir Arthur Evans saat dilakukan penggali Istana Knossos. Istana Knossos disebut dengan indah yang di dalamnya terdapat ruang pertemuan antar menteri. 2. Peradaban Pulau Menae. Selain ditemukan kebudayaan Minos, para ahli menemukan kebudayaan Pulau Mena. Penemuan kebudayaan tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Menae mengalami kemajuan bersamaan dengan kebudayaan Minos yang sedang mengalami kemunduran. Awalnya Mena merupakan bagian dari kerajaan yang berada di Pulau Kreta. Namun Mena mulai memainkan peranan dalam perdagangan dan kemudian bangkit menjadi besar. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Perkembangan bangsa Yunani kuno. Pada awal abad ke-7 SM sampai dengan abad ke-6 SM, Yunani kuno terpecah-pecah dalam beberapa polis. Polis tersebut saling bersaing dan berebut kekuasaan. Dalam persaingan antar polis tersebut, polis Sparta dan Athena yang akhirnya mendominasi sejarah Yunani. 1. Polis Sparta. Polis Sparta terletak di Jazirah Peloponnesus bagian selatan. Sparta merupakan negara militer yang ketat, apalagi setelah terjadi pemberontakan di wilayahnya pada abad ke-7 SM. Lycurgus, seorang tokoh Sparta, mengadakan pembaruan perundang-undangan yang menyangkut masalah pemerintahan, militer dan semua kehidupan warga Sparta yang ketat. Hal itu menjadikan Sparta menjadi negara militer yang kuat. Sparta telah membangun kota militernya yang tangguh guna menghadapi bangsa Athena dan bangsa asing yang dari Yunani kuno. Sistem pemerintahan di Sparta memiliki corak seperti berikut. Kepala pemerintahan sekaligus panglima militer adalah 2 orang raja dengan kekuasaan tak terbatas dan dilanjutkan secara turun-temurun kepada anaknya.
Epor adalah dewan yang terdiri dari 5 orang, bertugas membantu kepala pemerintahan. Pada kenyataannya, Epor yang menjadi kepala pemerintahan yang sebenarnya. Apela adalah dewan yang beranggotakan semua warga negara Sparta. Dewan Penatua adalah 28 anggota dewan yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Masyarakat Sparta terbagi atas 2 golongan. Golongan pertama adalah bangsa Doria, yang merupakan warga negara penuh. Polisi Athena. Polisi Athena terletak di semenanjung Attika. Kehidupan masyarakat Athena lebih demokratis dan hak perorangan dijamin oleh negara. Rakyat Athena lebih menaruh perhatian terhadap seni, olahraga, dan ilmu pengetahuan, filsafat, serta kemerdekaan berpikir dan berpendapat menjadi sikap hidup yang kuat. Kehidupan sosial ekonomi. Masyarakat Athena lebih heterogen dan terbagi dalam kelas-kelas sosial yang nyata. Dan sistem pemerintahan. Semua bentuk pemerintahan Athena adalah aristokratis. Kekuasaan hanya dipegang oleh kaum bangsawan saja. Berkat perjuangan yang gigih dari lapisan bawah, bentuk pemerintahan Athena akhirnya berubah menjadi demokrasi. Bentuk susunan pemerintahan polisi Athena adalah sebagai berikut. Kepala pemerintahan dipegang oleh 9 orang arkon atau dewa menteri yang setiap tahun diganti. Kedua, kekuasaan tertinggi dipegang Dewan Perwakilan Rakyat atau BOLE yang anggotanya terdiri atas orang-orang merdeka atau bukan helot. Dewan ini bertugas sebagai mengangkat arkon, meminta pertanggungjawaban para arkon, meminta arkon yang berbuat kesalahan. 3. Bidang pertahanan dan keamanan dipegang oleh 10 orang ahli siasat perang yang menguasai angkatan darat dan armada laut. 4. Bidang peradilan dipegang oleh Mahkamah Agung yang disebut Areopagus dan dibantu oleh Hiliaka atau peradilan rendah. Baik, bisa kita ambil kesimpulan dari yang kami bahas tadi, yaitu peradaban Yunani kuno merupakan salah satu dari sedemikian peradaban tertua yang ada di Eropa. Bangsa Yunani terbentuk berdasarkan percampuran antara bangsa yang datang dari Laut Kaspia dengan penduduk asli yang bermata pencahariannya petani. Peradaban Yunani kuno bermula dari kebesaran kerajaan Kreta yang menguasai hampir seluruh kota-kota perdagangan di Yunani dan wilayah Laut Tengah pada kurun waktu di sekitar tahun 1250 sejarah Masehi. Salah satu kota yang menjadi pusat perdagangan adalah Mykenae, yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan setelah keruntuhan kerajaan Kreta. 2 peradaban awal Yunani dibagi menjadi peradaban Pulau Kreta dan peradaban Pulau Myenae. Sedangkan sejarah pemerintahan Yunani kuno berada di antara wilayah-wilayah di Yunani tersebut sulit untuk berhubungan dan disebabkan oleh keadaan alam yang terbukit-bukit, sehingga jadilah kota-kota yang disebut polis. Ada 2 polis yang terkenal, yaitu Sparta dan Athena. 3. Yunani dalam bidang filsafat telah melahirkan nama tokoh-tokoh filsuf besar dunia yang pengaruh pemikirannya senantiasa hidup hingga saat sekarang karena menjadi rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik di timur maupun di barat, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Baik, sampai di sini presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.